Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Al-bil qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, melanjutkan ini ya, kita ke buku akhlak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yaitu al-faslu ar-rabi'u ya. Pasal keempat ya. Fi bayani at-tuma'ninah, tentang penjelasan, bayan ini penjelasan ya, tuma'ninah ya. Min adabil muhimmati al-qalbiyati lil ibadati ya. Di antara adab-adab ya yang penting, jadi adab ini adalah syarat untuk kesempurnaan suatu perbuatan ya. Itu harus disertai dengan adab. Ya, adab ini biasanya di luar rukun dan syarat. Jadi satu perbuatan itu, suatu amal itu ada syarat, ada rukun, dan setelah itu adab. Syarat itu dilakukan sebelum perbuatan itu, kalau rukun itu di dalamnya, di dalam ibadah itu. Kalau adab ya di dalam ibadah juga dari awal sampai akhir ya. Adab. Ya, dari adab-adab yang penting al-qalbiyah, yang hati ya, bersifat qalbi untuk ibadah itu, wa khususon, dan khususnya al-ibadati dzikriyah, ibadat yang berupa zikir-zikir ya, adalah at-tuma'ninah. Jadi zikir itu adab dari zikir itu adalah tuma'ninah. Wa hadhihi khairu tuma'ninati allati i'tibaruha ya. I'tibaruha al-fuqaha'i ridwanallahi alaihim. Dan yang dimaksud di sini adalah bukan tuma'ninah yang diibaratkan ya, yang diajarkan oleh para fuqaha. Maksudnya bukan itu tuma'ninah dalam fikih ya. Dalam fikih ada persyaratan tuma'ninah ya, bukan ya, ada ya syarat untuk menang untuk zikir-zikir ya, bahwa zikir-zikir tidak boleh dilakukan dalam keadaan bergerak ya. Dia harus diam. Nah, ini tuma'ninah lahiriah yang dijelaskan oleh fuqaha dalam fikih. Fi khususi, dalam khususnya adalah membahas sholat. Fahadhihi ibaratun an nasalika ya, yati bil ibadati ma'asukunil qalbi. Dan dimaksud di sini adalah ibarah ya, ya gambaran gini, ibarah ya, ibarah. Jadi gambaran begini ya, atau ya konsep yang untuk para salik, untuk para penempuh jalan rohani ya. Yaitu ibadah dengan ketenangan hati ya. Wa tuma'ninatil khatiri, dan wa itminanil khatir ya. Dan tuma'ninah dalam khatir ya, lintasan hati ya. Khatir itu kayaknya ya mungkin hati, tapi bagian yang paling luar mungkin ya, lapisan yang paling luar barangkali ya.
jadi yang suka khawatir itu khawatir itu dari mungkin dari bahasa Arab ini, khawatir, yang suka terlintas yang tiba-tiba ada lintasan yaitu yang begitu, yang itu. Jadi bagian itu bagian khawatir itu. Jadi kalau hati kita itu suka loncat ke sana, loncat kemari, kemari, ya tiba-tiba teringat gitu ya, liar begitu. Nah itu yang dan itu harus di sini diminta untuk tumakninah ya. Li'annal ibadah idza biha fi halil iltirabi, karena jika ibadah jika dilakukan dalam keadaan iltirab ya, ya hati yang berbolak-balik, yang selalu bergerak ya, wa tazalzalahu ya, ini fi badil hal ittirabi wa tazalzulihi ya. Ini juga masdar dan juga dalam keguncangan hati, la yanfa'ilu bimisli hadhil ibadah, dan jika tidak akan menghasilkan ibadah ya, wala tidak yanfa'ilu, tidak akan tidak terkonsentrasi ya, tidak sedang ibadah gitu kira-kira. Jadi ya maksudnya hatinya tidak melakukan ibadah. Wala yang silu asaro minal ibadati fil malakutil qalbi, dan tidak akan menghasilkan bekas. Jadi dengan bekas ibadah. Jadi ibadah itu ya diharapkan ibadah yang baik itu selalu menghasilkan bekas ya dalam hati. Ya sekalipun nanti hilang lagi, tapi bekas itu kalau kita lakukan secara berulang-ulang, nah nanti bekas itu akan membentuk makin lama makin kuat, dan akan lama-lama membentuk sifat, dan dari sifat nanti akan membentuk karakter. Dan ya diusahakan ya setiap saat kita seperti itu ya, karena zikir ini kan nantinya setiap saat. Jadi kalau bisa ya diusahakan kita hati kita itu dikondisikan supaya tidak tidak ittirab ya, tidak bolak-balik, tidak cemas, tidak yang gitu-gitu. Jadi hindari ya kalau bisa itu jangan buru-buru dalam melakukan apapun ya. Karena nanti kalau hati terbiasa seperti itu nanti sulit dikontrol. Jadi jangan ya gimana caranya lah pokoknya supaya hatinya itu tumakninah itu walaupun tidak sedang sholat. Ya kalau melakukan pekerjaan misalkan usahakan hatinya itu juga tidak ittirab, tidak bolak-balik, tidak cemas, tidak gitu ya. Diusahakan tenang dalam segala hal supaya nanti kalau sholat itu juga gampang untuk dikontrol ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu dilatih ya, hati itu. Jadi sebagaimana juga fisik itu perlu dilatih, hati itu perlu dilatih. Jadi kenapa hati kita mungkin ketika sholat itu suka loncat ke sana, loncat kemari? Nah itu karena tidak terlatih, tidak dilatih untuk itu. Ya.
Tidak. Nah, kalau seperti itu juga misalnya enggak. Jadi karena semua perbuatan kita itu ibadah, jadi ya diusahakan apapun yang kita lakukan itu memberikan bekas yang baik di dalam hati ya, dalam jiwa. Makanya usahakan ya dengan bismillah, dengan selalu dalam keadaan wudu gitu ya, kalau diusahakan, karena wudu itu ya akan memudahkan untuk semua dan bisa menghindarkan dari kelalaian ya. Wudu bisa ya mengurangi sedikit-sedikit paling enggak itu ya kesalahan-kesalahan yang ya bisa besar bisa kecil gitu. Jadi sangat menguntungkan. Jadi katanya wudu itu kalau dalam jihad besar itu ibarat perisai dalam jihad peperangan. Jadi penting untuk menjaga wudu itu ya kaitannya dengan supaya hati kita ini tidak istirab ya. Fi malakutil qalbi, dalam kerajaan hati, wala tasiru hakikatil ibadah, dan tidak akan menghasilkan hakikat ibadah suratul batiniyah lil qalbi, yaitu berupa surah bentuk batin dari dalam hati. Jadi ibadah yang baik memberikan bentuk batiniyah dalam hati. Wal halu inna min ihda jihadin takriril ibadah wa taksiril azkar wal aurad ay yata'assaru qalbi minha. Dan dari salah satu dari tujuan ya jihad ini arah atau tujuannya, kalau pakai jihad itu pakai dal ya, kalau ini pakai ini jihad arah ya, kayaknya ini jamak dari jihad arah. Jadi tujuan dari takrir ya, mengulang-ulang ibadat dari sholat, misalkan 2 rakaat 4 rakaat terus diulang-ulang, dan banyak berzikir, misalkan katakanlah tasbih zahra dan wirid-wirid, itu adalah untuk menghasilkan bekas di dalam kalbu ya. Bayan fa'ilu hatta, dan ya terjadi bekas hatta ya tasyakkalu batinil saliki syai'an fa syai'an, sehingga ada bentuk batin bagi para salik sedikit demi sedikit min hakikatil zikri wal ibadah. Jadi misalkan katakanlah tasbih zahra, yaitu kalau bisa ya misalkan Allahu Akbar ya, satu demi satu itu dilihat bekasnya, diperhatikan bekasnya ya. Kalau bisa setiap Allahu Akbar misalkan itu ada bekas dalam hati kita ya, jadi jangan lalai. Nah, kalau lalai, apalagi ibadah sunnah ya, untuk ibadah sunnah ini jangan, kalau lalai mungkin ya repot ini untuk dilihat manfaatnya ini. Kalau wajib, kalau lalai mungkin ya bisa menggugurkan kewajiban, tapi kalau sunnah lalai itu ya mungkin ya alam itu repot kan ya. Jadi kalau juga wajib itu ya jangan, walaupun seperti itu bukan berarti wajib boleh lalai ya. Boleh dilakukan dengan lalai. Justru yang wajib itu harus dari sholat wajib itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai lalai, jangan sampai tidak memberikan bekas. Wa yattakhidhu qalbuhu ya biruhil ibadah, dan menyatu mungkin ya,
menyatu Kenapa kolbunya. basah baju aku? Hah? Diilerin sama kucing. Dan menyatu kolbunya dengan roh ibadah. Ya. Jadi hatinya kalau itu dengan roh ibadah. Jadi supaya hadir hati itu dibaca itunya ya, dipelajari maknanya, terus direnung-renungkan. Ya minimal tahu maknanya, itu syarat pertama untuk kayaknya ya. Untuk hati bisa hadir, jadi hati dihadirkan. Nah, kalau hati hadir nanti mungkin tidak akan bosan. Jadi misalkan doa-doa yang panjang-panjang, yaitu mungkin dipelajari itunya ya, maknanya, supaya bisa kita lakukan dengan baik. Wa talama lam yakun lil qalbi itmi'nani wasukuni wa tuma'ninati wa waqari lam yakun. Dan selama hati itu tidak itminan ya, tidak tenang, sukun itu diam, dan tuma'ninah wa waqar itu juga sama artinya. Cuman mungkin nggak tahu kenapa ini ya, biasanya ini suka ada beda-bedanya gitu, sedikit-sedikit ya. Teman Bapak nggak tahu ini bedanya persisnya apa, tapi ya kurang lebih ya tenang lah ya, artinya tenang. Lam yakun lil adhkari wan nusuk fihi ta'sir ta'asara wala yasri asar ibadah. Jadi kalau tidak dilakukan dengan itu, maka zikir-zikir dan nusuk itu manasik itu dari sini ibadah. Nah, nusuk tidak akan memberikan bekas ya, dan tidak akan bekas fi zahril badan wal mulkihi ila malakutihi wa batinihi. Jadi kalau tidak dilakukan dengan tumakninah, maka tidak akan memberikan bekas di hati, dan selanjutnya tidak memberikan bekas pada zahir. Ya, jadi ya kenapa misalkan katakanlah mata mungkin ya, katakanlah jelalatan gitu ya, yaitu karena hatinya tidak dilatih, nanti tampak pada mata. Jadi matanya jadi kayak nggak terkendali, kelihatan gitu kan. Ya, jadi ya biasanya kalau hati itu dilatih, nah nanti hasilnya itu tampak pada zahir badan dan alam mulk ya. Jadi ada alam mulk, ada malakut. Mulk itu ya, mulk itu kerajaan juga artinya ya, tapi mulk itu malakut. Mulk itu alam kerajaan, asalnya mulk itu juga kerajaan, tapi kerajaan itu maksudnya kerajaan materi ya. Alam materi ini alam mulk ya, kalau alam non materi alam malakut. Jadi katanya setiap sesuatu ada mulknya, ada malakutnya. Jadi badan kita ini mulknya, malakutnya itu adalah roh, kayak gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya berpasangan, ada mulknya, ada malakut. Jadi ibadah itu ada mulknya, fisiknya, ada malakutnya. Jadi di pasangan itu ada bentuk mulkinya, ada bentuk malakut. Maka jadi gitu. Jadi begitu cara akhlak membentuk karakter itu ya. Jadi pertama memang harus melakukan fikih nanti ke akhlak. Nah, akhlak nanti akan memberikan bekas pada perilaku. Jadi kenapa sholat itu enggak memberikan bekas? Ya karena dilakukan mungkin tidak dengan adab batiniahnya. Ya.
Jadi tidak memberikan bekas dalam hati dari minal ibadah. Wa hadza min umuril wadihah. Ini adalah perkara yang jelas ya. Ini sudah jelas, jadi sudah aksiomatis begitu. Harusnya kita tahu ya. Begitu kira-kira. Allati la yahtaju ila bayan. Jadi tidak membutuhkan penjelasan untuk masalah ini. Wa ya'lamu bi adna ta'wil dan wa yu'allimu bi adna. Dan mungkin bisa dipelajari dengan sedikit penjelasan. Wa idzan kanat ibadah bi hadzal kaifiyah bi haitsu la syairu ya qalbi biha aslan wala yadharu minha asari fil batni la ya tahaffadu ya alaiha fi sairil ulum wala tusaid min sya'nil mulku illa nas'atil malakut. Dan jika ibadah dengan kaifiyah ini, dengan cara seperti ini ya, kaifiyah itu cara, bihaitu la syairu, dengan cara yang tidak menghadirkan hati ya aslan wala yadharu min asarul fil batni, sehingga tidak menghasilkan bekas pada batin, la yatahaffadu alaiha fi syairil, maka dia tidak akan menjaga ya kira-kira mungkin artinya tidak akan bisa menjaga alam mulkuk, jadi juga tidak akan menjaga pada alam malakut. Waminal mungkin ayat an tamhis suratiha bil kulliyati an sifatil qalbi. Na'udzubillah. Dan sangat mungkin akan terhapus ya surat antum ya, terhapus an bentuknya ya, jadi bentuk ibadah itu, jadi kalau tidak dilakukan dengan kehadiran akan sangat mungkin terhapus ya secara keseluruhan an safhatil qalbi. Jadi kalau tidak dilakukan dengan kehadiran hati ya sangat mungkin ibadah itu terhapus dari lembaran-lembaran safhatil qalbi, dalam lembaran-lembaran hati terhapus. Na'udzubillah ya, kita berlindung dari Allah dengan indah seperti ini ya. Indah syiddatil maradil maut, dan ketika kerasnya kesakitan dalam kematian. Ya, jadi ketika sakit ya kita rasakan, kalau kita misalkan katakanlah sakit atau sakit ya, sakit di dunia ya, itu kalau ya orang akan ya mungkin pikir-pikir atau ya kita bisa lupa gitu. Jadi bahaya itu dunia, ketakutan itu seringkali bisa membuat kita lupa. Jadi ibadah itu tidak berbekas ya. Tidak berbekas, apalagi kalau kesakitan maut di menjelang meninggal atau di alam kubur atau wa sakaratihi, dan dalam sakaratil maut ya, ketika kematian dan ketika sakaratil maut yang hebat ya, wal ahwal wal masaib, dan ya ini bencana-bencana, masaib itu jamak dari musibah.
allati takunu ba'dal maut, yang terjadi setelah maut, ya setelah meninggal. Jadi perjalanan sebelum orang itu sampai ke neraka atau ke surga itu banyak perjalanan ya, banyak stasiun-stasiun dan semuanya menakutkan. Kalau ya kalau ibadah kita itu tidak memberikan bekas atau hilang seperti ini, naudzubillah, ya mungkin kita repot ya menghadapi itu semua ya, gitu. Fayuqaddimul insanu ala Allah, dan fayuqaddimul insana, dan manusia dihadapkan kepada Allah, ya, ini menakutkan ya, dihadapkan dengan Allah tuh menakutkan. Bahwa sirful yatim, dan itu adalah sirful yatim, nggak tahu apa maksudnya. Allah adalah apa? Nggak tahu apa ini. Ya intinya kalau orang itu di hadapan Allah bisa, kalau sholatnya nggak berbekas, ibadahnya yang berbekas, ya begitu ya, bisa dibayangkan lah. Manadkuru dzalika masalan, ya kita ingat untuk hari ini misalnya bahwa ayat bahwa dan yaitu ayat dan kita mengingat misalkan dengan zikir yang mulia ya, bahwa an zikrish bahwa anna zikras syarif, bahwa zikir yang mulia misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, idza qala ahadun min qalbihi bi'id minani minnal lubbihi wa ruhihi wa yu'allimul qalba hadha dzikri syarif wa yata'allamul qalbu dzikri wa yatakallamu bihi syai'an wa syai'an. Jadi misalkan dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jika seorang mengatakan kepada hatinya ya, jika seorang mengatakan dengan hatinya mungkin ya, min qalbi, dengan hatinya, dengan itminan, dengan lub itu inti, dan roh ya'lamu wa yu'allimu, dan mengajarkan. Jadi hati ini, kita ini seperti anak kecil ya, seperti anak kecil aja, seperti. Jadi sebetulnya kita ini seumur hidup kita ini seperti mendidik diri kita sendiri ya, mendidik hati kita. Nah, mendidik hati ini, jiwa kita ini seperti mendidik anak kecil. Anak kecil dididik untuk bicara ya lama gitu. Mendidik anak kecil aja ya secara liar lama, mendidik hati ya lama. Nah, cuma kalau misalkan anak sudah besar, sudah bisa ini itu, sudah menghasil ya, nanti anak itu jalan sendiri gitu. Nah, kira-kira hati juga seperti itu, diri kita ya, hati itu kan kayak diri kita sendiri. Diri kita itu sebenarnya juga begitu. Jadi kita mendidik diri kita dalam segala hal. Jadi seumur-umur sebetulnya kita sedang mendidik diri kita sendiri, mendidik hati kita ya. Maka kemudian dengan tumakninah ya, dengan itminan, maka hati nanti dia akan perlahan-lahan akan kayak bicara ya, dan hati mulai belajar zikir itu, dan ya takallamu, dan berbicara ya, sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama hati itu nanti sedikit demi sedikit akan mulai bisa bicara ya, bisa berzikir, bisa berzikir sendiri. Hatta yatba'ul lisan, sehingga mengikuti lisan.
Jadi mula-mula lisan mengajarkan hati. Mungkin susah pertama-tama ya. Hati ketika diajar itu loncat ke sana ke sini. Jadi seperti anak kecil kalau diajar ya konsentrasinya ke sana kemari ya, susah diajak konsentrasi. Ya tapi begitu merasakan enaknya belajar ya lama-lama anak itu mulai bisa menerima dan mulai bisa menerima pelajaran, mulai bisa konsentrasi. Lama-lama dia bisa jadi guru, kira-kira begitu. Hatta yatu lisanul qalbi lisanul zahir. Jadi sampai lisan qalbi itu mengikuti lisan zahir. Ya mula-mula setelah diajar susah, lama-lama dia mau ikut. Ya. Fayakunu al-qalbu ya. Dzikron awalan. Dan mulailah dia bisa berzikir hati itu semayat bau lisanul zahir. Kemudian yatba'uhu lisanul zahir. Kemudian setelah hati itu mulai bisa bicara, maka lisan zahir yang mengikuti gitu. Jadi setelah lisan hati sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa bicara, selanjutnya maka lisan zahir. Jadi nah orang yang sudah terlatih hatinya ya, sudah menerima ilham ya, sudah biasa itu sudah penuh hikmah-hikmah. Nah nanti maka lisan zahirnya akan mengikuti lisan batin. Nah itu yang bagus. Jadi sebaiknya orang itu seperti itu ya. Jadi lisan zahirnya mengikuti lisan batinnya, tapi lisan batinnya itu harus dilatih dengan ilmu dan amal. Wa yakunu dzakiran, dan dia menjadi dzakir, pedzikir ya. Wa ila hadzal makna, dan barangkali ya, dan atas mana ini asyara al-imam as-sadiq ya, alaihi salatu wassalam, Imam Shadiq mensyaratkan ala ma fi riwayatil al-misbahus syariah qal. Jadi ini seperti Imam Shadiq meriwayatkan dalam kitab Misbahus Syariah ya. Ini diriwayatkan beliau bersabda, faj'al qalbaka ya kiblata lil lisani. Jadikanlah hatimu sebagai kiblat dari lisanmu, ini lisannya. La tuharrikhu illa bi isyaratil qalbi. Jangan engkau gerakkan lisanmu kecuali dengan isyarat lisan qalbi. Jadi jangan terlalu banyak bicara ya. Nah cuma ini ya tadi itu lisan qalbinya itu harus dibenerin ya. Apa itu? Mufaqatu al-aqlu waridul iman. Jadi gerakan lisan zahir itu harus dengan isyarat dari lisan qalbi, dan di dalam muwafaqat ya al-aqli dengan mufakat ini bahasa Indonesia ya, dengan persetujuan akal dan ridho iman. Jadi begitu cara orang berbicara ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya untuk itunya. Ya, selanjutnya kita ke Bidayatul Hikmah.
Al-Faslus Sadis ya, pasal ke-6 dari marhalah ke-4 ya. Fi ma'ani ya, al-imkan nih, tentang ma'ani jamak dari mana ya, makna-makna ma'ani ini kayaknya ada yang dibuang ya. Ma'ani ini jamak ma'ani apa gitu. Terus karena ini ada ini mudhaf ilaih, jadi dibuang mungkin gitu atau mana. Tapi hasil ini adalah makna imkan. Makna imkan yang digunakan oleh para filosof. Jadi nanti bab selanjutnya itu membahas imkan kaitannya dengan mahiyah. Nah, tidak semua makna imkan itu berkaitan dengan mahiyah. Al-imkanu al-mabkhutsu anhu hahuna ya. Imkan yang dibahas di sini, hahuna itu di sini ya. Wa la daruratun ya, al-wujudi wal adam binisbati ilal mahi ya, al-ma'khudatun min haitsu hiya wa huwa makna bi imkanil khas wal khasi. Dan imkan yang bentar. Itu si pastel yang baik minta masuknya gitu, udah tahu dia caranya merayu. Bentar atau saya ini lagi nih. Tadi ya diulangi lagi aja ya. Jadi ini makna imkan itu ada berapa ini? Ada 7 makna imkan di sini yang akan dihuraikan satu-satu ya. Yang pertama imkan yang tidak wajib juga tidak mustahil, tidak masif, tidak niscaya ya. Tidak niscaya atau tidak wajib. Nah, ini yang dinisbahkan pada miyah. Ini namanya imkan khos. Yang kedua, imkan am, yaitu yang tidak mustahil. Jadi imkan am ini mencakup wajib, walaupun wajibnya bil ghair, atau wajib bidat juga boleh. Ini dan imkan sendiri ya, imkan bidat. Ini mana imkan yang kedua, imkan am. Yang ketiga, imkan akhos, yang lebih khusus dari ini. Ya, ini negasi atas wajib dzatiyah, wasfiyah, dan waqtiyah. Yang keempat ini darurat bisyartil mahmul. Yang kelima adalah imkan istiqbali. Yang keenam adalah imkan wuqu'i, dan yang terakhir adalah imkan istiqdati. Oke. Ya, kira-kira itu isinya pasal ini, dan mungkin kita baca tapi nggak semua ya kayaknya. Al-imkanu al-mabkhutsu anhu hahuna huwa la daruratan ya. La daruratal wujudi, dia tidak darurat wujud, tidak niscaya, bukan wujud.
Oh ya, wujud ya. Tidak niscaya wujud. Jadi tidak wajibul wujud. Darurat di sini artinya wajib ya. Tidak darurat wujud dan tidak darurat adam ya. Tidak niscaya wujud dan tidak niscaya adam binisbati ilal mahiyah, dan ini yang dinisbatkan kepada mahiyah al-ma'khudhatun min haitsu hiya. Jadi yang diambil dari makna mahiyah ya. Wa al-musamma bil imkanil khas. Ini disebut makna imkan khas ya, dan atau khosi, imkan khas atau khosi ya. Waqad yasta'malu ya al-imkanu bimakna salbid darurah anil janibil mukhalif. Dan kadang pula ya, waqad yasta'malu ya, kadang-kadang ini yang kedua, mana yang kedua ya. Makna tadi makna yang pertama. Yang kedua itu adalah makna negasi terhadap ketiadaan ya tadi itu. Stamilu dengan bermakna salbi, negasi. Salbi itu negasi ya, atas darurat anil janibil mukhalif. Nah ini darurat dari sisi mukhalif, dari sisi ketiada. Jadi negasi dari sisi tiada. Jadi maksud dari apa, mustahil. Ini makna yang kedua. Jadi bisa wajib, bisa mungkin khas ya. Ini makna yang kedua. Sawa'un kana janibil muwafiqi daruriyan au ghairi daruriyan. Sama aja dari sisi apa ini, bersifat niscaya atau tidak niscaya. Tidak peduli apakah afirmasinya ya bersifat niscaya atau tidak niscaya. Sawan kana al-janibil muwafiqi dzurriyan atau ghairu dzurriyan. Maknanya apa ya maksudnya? Sama aja dia apa ya, bersifat niscaya atau tidak niscaya. Fayuqalu syai'un fulani. Misalnya dikatakan suatu tersebut adalah perkara yang mungkin ya, ini maka digunakan mana nih, sawan kana aja fayuqalu misal. Jadi misalkan dikatakan asyai'un fulani mungkin, misalkan dikatakan sesuatu adalah mungkin, al-fulani mungkinun yaitu artinya laisa bimani, artinya ya mungkin gitu. Sesuatu mungkin itu dia namanya adalah laisa bimani, tidak mustahil ya. Kadang-kadang sehari-hari juga mungkin itu juga dikatakan apa, laisa bimustahil, bahwa al musta'malu fi lisanil ammah ya, lisan ammah ya, pembicaraan umum memakai makna ini mungkin gitu ya. Orang bilang mungkin itu bisa ada, bisa sudah terjadi, bisa belum. Dia datang enggak? Ya mungkin.
Kalau kita nggak yakin, tapi ya mungkin itu ya bisa dia datang beneran, bisa juga bisa mungkin datang ya, tidak mustahil dia datang gitu maksudnya. A'ma min imkanil khos, ini lebih umum dari apa, imkan khos ya. Walida yusama imkanul amian ya, maka dia oleh karena itu disebut apa, imkan amian wa aman atau imkan am ya. Dan selanjutnya ini makna yang kedua, waqad yastamilu, dan juga digunakan fi makna akhos atau akhos ya. Dia juga digunakan dalam makna akhos min dalik, lebih khusus ya. Akhos itu lebih khusus dari dalik, itu dari yang utama maksudnya ya, bukan dari yang kedua. Bahwa salbid daruriyatil dzatiyati wal wasfiyati wal waqtiyati, dan itu adalah sebagai negasi ya dari niscaya dzati dan sifati dan waktu ya, kewaktuan secara zat, secara sifat, dan secara waktu. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al insanu katibun bil imkan, manusia itu adalah penulis, mungkin penulis ya, bil imkan. Al insanu katib, manusia itu mungkin jadi penulis, dia mungkin, anak itu mungkin jadi penulis. Terus tentu esensi manusia di sini adalah bukan kepenulisannya. Haitsu innal insana la yaqtadi daruratan al-katibatun. Jadi manusia secara hakikat, secara dzati bukanlah penulis. Manusia dzatinya apa ya? Hayawan dan natik. Walam yukhad fil maudhi'i wasfi yujabu darurah, dan dia juga serta tidak dipredikasi dengan sifat waktu dan waktu tertentu tentang meniscayakan penulis padanya, dan juga tidak diprediksi dengan sifat waktu. Jadi dia jadi penulis itu bisa kapan aja gitu ya, atau mungkin kita nggak tahu kapan jadi penulisnya. Dan sifatnya juga kita juga nggak tahu penulisnya itu seperti apa. Ya mungkin aja dia penulis kapan-kapan apa gimana. Jadi ya seperti ini dimanakan sama al-imkanu akhos. Yang seperti ini disebut apa? Imkan akhos. Wa tahaqqul imkanu bihadzal makna fil qabdati bihaisu intibaril aqli. Jadi tidak bimuqasiyati al-mahmuli ilal maudu. Jadi setelah ditimbang-timbang oleh akal, dia bisa dipredikasikan, cuman perlu sebab-sebab. Jadi dikarenakan la yatanafi subuti darurah, dan dia tidak tertolak ya, tidak ternegasi, asalnya bisa aja secara darur itu bihasbil
khariji dengan sebab-sebab luar ya, dengan sebab-sebab tertentu, bisubutil illah, dengan ya kalau sebab-sebab terpenuhi dia akan jadi penulis beneran. Itu makna apa? Ketiga yaitu dinamakan imkan khos. Terus waqad yasta'malu bi makna salbi darurah minal jihati salis. Terkadang pula digunakan terhadap keniscayaan dari ketiga sisi ya, esensi, sifat, dan waktu, serta bukan wajib bersyarat. Darurat yaitu misalnya ketika dikatakan kaqaulina Zaid katibun ghadan bil imkan. Misalkan Zaid adalah seorang penulis esok hari. Apa bedanya yang ini dengan yang ini? Ya, ini dikhususkan pada perkara yang masa depan yang belum terjadi. Jadi kalau yang ketiga itu yang ini itu ini bisa terjadi, bisa belum terjadi ya. Manusia ya mungkin penulis, ya bisa beneran penulis sekarang, bisa juga enggak gitu. Nah kalau yang ini dikhususkan yang belum terjadi. Dikhususkan seperti yang belum terjadi ini bisa mahmul. Sekarang ketahuan bedanya yang ketiga dengan yang keempat ya. Dia tidak bisa disebut wajib bersyarat karena memang belum terjadi. Sudah pasti tidak kejadian, sudah pasti terjadinya itu tidak sekarang. Itu apa? Syartil mahmul. Terus mungkin dalam arti ini didasarkan ya, kata mungkin dalam arti ini yahtasu bil umur mustaqbali allati lam yatahaqqaq, dan yang tidak lam yatahaqqaq ya banta hatta subuti fiha darurah fi syartil mahmud wa hadzal imkan innama yasbutu bi haisbudani wal ghaflati an in kulli imma wajibun au mumtani li an lin apa lintihaihi ilali al-mujibati mafrughun anha wa yusamma al-imkan al-istiqbali. Gimana itu maksudnya? Alasannya firman Allah tidak merujuk pada sebab yang kan. Mungkin yang di ini disebut imkan istiqbali. Apa bedanya imkan istiqbali dengan bisartil mahmud? Mungkin dalam ini disana anggapan pada anggapan dan kelalaian. Jadi lalai fonema sabdan hanya dua kemungkinan, wajib atau mustahil.
Alasannya fenomena tidak berujung pada sebab yang meniskan pada kedua sisinya, keberadaan atau ketiadaan, dengan mungkin masa depan. Jadi apa bedanya yang itu dengan yang ini? Yang isatil mahmul dengan istiqbaliyah. Nah, coba nanti kita lihat di sana. Dan selain yang itu dihubungkan juga dua makna yang lain, yaitu imkan wuku'i, yaitu sesuatu yang asumsi mewujudnya tidak melazimkan kemustahilan. Wuku'i yaitu yang asumsi mewujudnya tidak meniscaykan kemustahilannya. Ini tidak mustahil juga tidak mustahil wairi. Dengan kata lain, dia menegasi kemustahilan dari sisi keberadaan sebagaimana mungkin negasi. Jadi ini negasi kemustahilan dari sisi ketiadaan, sebagaimana umum yang negasi keniscayaan dari sisi ketiadaan. Jadi imkan wuku'i itu negasi kemustahilan dari sisi keberadaan. Kalau yang tadi itu dari sisi ketiadaan. Pokoknya bukan tiada, itu imkan am. Nah, imkan wuku'i itu negasi kemustahilan dari sisi keberadaan. Ya, coba direnungkan aja dulu. Penjelasannya adalah negasi kemustahilan dari sisi keberadaan. Ini perlu penjelasannya. Yang berikutnya yaitu imkan isti'adati. Ya, secara substansi mungkin potensial adalah potensi itu sendiri, ya. Perbedaan keduanya terletak pada hanya bersifat iktibariyah, ini tujuan saja. Ini karena karakteristik yang menyebabkan suatu mampu menjadi suatu yang lain, menjadi suatu yang aktual selain memiliki relasi wujud juga yang memungkinkan. Jadi dia juga berrelasi dengan wujud yang dimungkinkan. Musta'id lah. Ya, jadi ini memang perlu agak ini ya, perlu penjelasan, perlu dipelajari lebih lanjut kalau ingin didalami, ya. Iya, sepertinya kayaknya cukup sampai sini. Nanti yang ini nanti kita pelajari pada kesempatan yang akan datang, insya Allah, ya. Ya, kira-kira itu. Ada komen? Jadi ini nanti sebetulnya adalah pengantar untuk masuk ke kayaknya, ya, pengantar untuk pasal ke-7, ya, fi anal imkan i'tibarun akli dan nahulasimun lil mahiyah. Jadi ya mungkin supaya ketika masuk pasal 7 itu kita sudah siap dengan imkan yang pertama saja, ya. Ya, kaitannya dengan mahiyah. Kaitannya imkan dengan apa? Mahiyah, itu mungkin kayaknya lebih. Ya, begitu. Gimana? Cukup.
nanti diulang semuanya. Ya dipelajari, nanti coba kita diskusikan ya. Dari awal bukunya. Dari awal buku. Iya tuh atau enggak seenggaknya dari awal pasal yang ini, ampun bingung. Awal bab. Dari awal marhalah ini. Awal apa sih? Awal marhalah. Awal marhalah keempat. Marhalah ya namanya teh apa sih? Marhalah keempat ya, coba ya kita mulai dari marhalah keempat ya. Suara apa sih dari adik? Oh itu dari pipi. Bagian marhalah keempat ya, itu mengenai judulnya adalah fi mawad salas. Itu jadi ini termasuk awarid dzatiyah lil wujud. Itu adalah ini wujud bisa dibagi menjadi wajib, imkan, dan imtina. Gitu. Itu mawad salas. Mawad jamak dari madaya. Jadi ini cerita wujud yang dibagi menjadi wujud wajib, wujud mungkin, dan wujud dan mumtani dan atau mustahil ya. Itu ceritanya. Jadi pokoknya ini bab cerita wajib, wujud wajib, dan wujud mungkin. Dan ya tadi kaitannya dengan mahya ya. Jadi ini kan awarid, termasuk awarid dari ahli wujud ya. Pertama itu tentang definisi ya, ta'rif mawad salas wal inhisariha fiha. Yang pertama bahwa dari sisi wajib, wujud, dan nggak usah sekarang juga nggak apa-apa. Ya ini Kamu sekarang aja. Sekarang ini ikhtisar ya. Jadi yang bab pasal pertama itu bahwa tidak ada yang keempat. Jadi setelah tarif itu, tarifnya kan mudah sebetulnya kan, nescaya itu dan imkan dan mustahil itu kan mudah tarifnya. Jadi paling enggak dipahaminya enggak sulit lah, walaupun mungkin tarifnya mungkin agak susah ya. Ya biasa kalau detail itu agak susah, tapi di akal kita mungkin definisi wujud kan mungkin agak susah. Wajib, wujud susah kan. Imkan apa, tapi kan kalau kita kan sebetulnya paham wujud wajib itu apa, wujud mungkin itu apa, wujud mustahil itu apa ya. Dan tidak ada yang keempat. Itu pasal pertama. Jadi ya diingat di pertama dulu kan filsafat itu mempelajari awarid dzatiyah wujud kan, sifat-sifat dzati bagi wujud ya enggak, ingat kan di pendahuluan dulu. Dan diantara sifat dzati masih ingat sifat dzati itu apa? Dik atau Mbak? Sifat inti maksudnya itu yang kayak manusia adalah yang manusia adalah hewan yang berpikir. Ya kita kira begitu ya. Itu penjelasan dengan apa definisinya? Ya sifat dzati adalah sifat yang ya dipunyai tanpa sebab. Jadi manusia adalah sifat dari manusia, misalkan ya begitu manusia maka ya hayawan dan natik, tadi udah benar.
nggak pakai sebab kan. Nah kalau alim misalkan pakai sebab, manusia perlu untuk jadi alim perlu belajar, perlu Allah misalkan perlu melakukan sesuatu sehingga manusia itu jadi alim. Itu sifat dzati, sifat selain dzati atau lawannya dzati apa ya, sifat apa, gharib ya, sifat yang gharib atau apa, yang asing misalnya kan, ya tadi itu yang tidak, yang perlu sebab untuk itunya. Ya, diantara sifat dzati wujud itu apa? Ya wujud itu ada yang mustahil, ada yang mungkin, ada yang mumtani, gitu kan. Jadi itu kan dzati bagi wujud tertentu ya kan. Allah wajibul wujud, dzati kan wajibnya. Manusia mungkinul wujud, mungkinnya bagi manusia kan dzati. Misalkan apa, syarikul bari, itu contohnya yang pakai istilahnya itu syarikul bari, nggak tahu kenapa ya. Bari itu pencipta ya, maksudnya Allah. Syarikul bari mumtani kan dzati. Nah, jadi ini apa, wajib, mungkin dan mumtani itu adalah min awarid dzatiyah lil wujud, sifat-sifat yang dzati bagi wujud ya. Gitu. Jadi dan pasal pertama itu membahas apa, takrif ya, takrif atau penjelasan atau definisi. Takrif bisa penjelasan, bisa definisi ya. Al-mawad salas dan inhisari fiha, dan tidak ada yang inhisar, maksudnya terbatas ya. Jadi tidak ada kemungkinan keempat, jadi cuma 3 itu. Wujud itu pasti kalau nggak wajib, mungkin atau mumtani. Dari sisi ini ya, dari makanya disebut mawad salas. Dan ini dibilang juga bahwa untuk menjelaskan satu wujud, misalkan wujud wajib. Apa wujud wajib itu? Wujud wajib itu tidak mungkin, tidak wujud mungkin dan tidak mustahil gitu. Jadi untuk menjelaskan untuk apa? Ya, untuk menjelaskan satu itu harus membawa-bawa yang lain gitu. Jadi gitu. Itu bab pertama. Pasal pertama. Ya, jadi tapi di sini itu pengertiannya begitu ya, setiap konsep. Jadi kita mulainya dari mafhum ya. Mafhum yang ada di kepala, terus kita komparasikan dengan wujud ya. Di sini ini adalah kulla mafhumin idza qisa ilal wujud, jika dikiaskan, disifati dengan wujud. Jadi konsep itu yang ada di kepala ya, itu lebih luas, lebih banyak ya ketimbang wujud. Jadi apa contohnya, ketiadaan. Jadi kita bisa mengkonsepsikan ketiadaan. Di luar ada nggak ketiadaan? Ya nggak ada, tiada kan. Jadi ada mafhum, terus dikomparasikan dengan wujud, maka dia bisa
bisa wajib, bisa mumtani, bisa mungkin gitu ya. Terus jadi intinya mana ya, ini ternyata tidak 3 mode di atas tadi itu jelas maknanya, jadi tidak perlu penjelasan. Salah tadi Bapak ngomong definisinya sulit. Bahkan di sini kan tidak sulit, tapi memang tidak ada. Jadi wajib, mungkin dan mumtani itu maknanya begitu umum ya, sehingga ketika menjelaskan salutnya harus bawa yang lain ya, tidak bisa didefinisikan kecuali dengan definisi yang bersifat daur mutar ya. Jadi kenapa? Karena definisi, masih ingat ya, cara membuat definisi itu harus apa? Genus dan diferensianya ya. Jadi karena genusnya di atasnya itu sudah nggak ada, jadi ya nggak bisa dibuat definisi. Kalau dibuat definisi pasti apa? Sahrul ismi, syarah ismi, jadi kayak penjelasan kamus. Dan pasti definisi yang dibuat itu akan lebih bukan definisi yang sebenarnya lah ya. Oke, itu apa? Pasal pertama undangan. Jadi gimana supaya paham? Supaya paham itu bayangkan kalau mengajar. Jadi nanti kalau punya anak diajari filsafat, nanti lebih mudah belajar. Terus pasal kedua, yang 3 itu dibagi, yang pertama dibagi menjadi 3, yang kedua dibagi menjadi 2, yang ketiga dibagi menjadi 3 ya. Ya, wujud wajib itu dibagi menjadi bidat, bil ghair, dan bil qiyas. Ya mungkin bil bidat dan bil qiyas ya, nggak ada bil ghair. Yang ketiga itu sama, ada bil bidat, bil ghair, sama bil qiyas. Itu bab pasal kedua. Pasal ketiga, apa? Wajibul wujud mahiyatu inniyatuh ya, bahwa untuk wujud wajib mahiyah itu adalah esensinya adalah eksistensinya ya. Itu bahwa apa? Ini Pak tampilkan aja ya, mungkin apa supaya pasal ketiga ya. Ya, ini pasal ketiga menarik ya, masih ingat ya. Jadi Allah adalah wujud bidat, maka tidak ada bedanya antara wujudnya dan mahiyahnya. Nggak ada bedanya wujudnya dan mahiyahnya ya. Tidak ada misalkan jadi untuk wujud bidat tidak ada wajib adanya kecuali wujudnya wujud mutlak, mau nggak mau
Wajib wujud itu wujud mutlak karena dia wujud dengan dirinya sendiri ya. Tidak ada maya, jadi tidak bisa ada atau tiada ya. Tidak ada maya, jadi tidak bisa ada atau tiada. Jadi tidak, dari maya itu maya kan ada sisi ketiadaan. Setiap maya adalah mungkin zati ya. Bukan wajib zati, juga bukan adam zati. Itu maya. Terus untuk wajibul wujud bidzat, mahya adalah wujudnya, dan wujudnya adalah sama ya. Mahyanya wujudnya adalah sama. Mana mahyanya? Ya wujudnya itu sendiri kan gitu. Mahyanya wujudnya sendiri ya. Ya bayangkan mahya. Mahya itu katakanlah di sini ambil aja mahya itu maknanya batasan ya. Jadi kalau kita misalkan HP segi 4 yang dipersepsi dari HP-nya bentuknya segi 4 ya. Itu adalah batasan dari HP, anggap aja begitu ya. Nah, orang itu ketika membuat HP dia membuat segi 4 enggak? Sebetulnya enggak kan, dia membuat HP cuma segi 4 itu kita persepsi dari HP. Nah, kira-kira bandingan dalam wujud itu begitu. Bayangkan mahya itu yang seperti itu. Nah, nanti terapkan itu pada Allah, pada wajibul wujud. Nah, nanti akan terasa bahwa mahya itu batasannya itu adalah wujudnya itu sendiri. Gitu. Wujud mutlak itu ya. Maya untuk maya untuknya adalah wujudnya di sini maya. Jadi ya kalau maya kita paksakan pada diri wajibul wujud, maka ya bisa, cuma artinya berubah menjadi ma bihi syai'un huwa huwa. Ya dirinya sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi yang mengadakan diriku adalah diriku. Nah, kalau manusia nggak bisa mengatakan yang menjadikan diriku adalah diriku, karena dia ujung mungkin dia perlu sebabnya. Jadi penyebab tidak menyebabkan mahya, ya, untuk penjelasannya. Iya kan, penyebab itu tidak menyebabkan mahya. Jadi seperti tadi itu, pembuat HP itu tidak membuat segi 4, dia membuatnya HP. Terus kita mempersepsi segi 4 dari HP. Gitu. Ma ja'alallahu mismisyatan bal aujaduha ya. Itu maksudnya itu ya. Ya, mahya itu semacam kayak definisi aja, tapi kalau maujud terwujudnya segi 4 perlu sebab enggak kan? Ya enggak bisa ya, wujud segi 4 segi 4 aja. Yang perlu penyebab itu HP. Gitu. Itu kira-kira hubungan, maksudnya begitulah, kira-kira mahya itu anggap aja segi 4-nya wujudnya itu HP. Jadi untuk mempersepsi HP diantaranya kita perlu mempersepsi apa? Segi 4-nya itu. Jadi kalau kita tahu mahya itu baru sebagian aja tahu apa zat dari HP itu ya. Jadi kalau kita bilang manusia adalah hayawanun natik, itu pengetahuan kita baru kayak tadi itu, seperti kita tahu segi 4 bagi HP.
Jadi mahiyah untuk Allah Ta'ala tidak bisa diterapkan sebagai mahiyah seperti yang ditahami kita sehari-hari ya. Jadi ini pasal 4 ini yang penting ya. Pasal 4 judulnya adalah ini kan kerasa filsafatnya ya. Kalau yang kerasa pentingnya membahas pasal keempat marhalah keempat ini, bahwa wajibul wujud itu adalah wajibul wujud pada semua aspeknya ya. Wujud itu kan banyak aspek, misalkan manusia kan punya banyak aspek, ada ilmu, ada mampu, ada apalagi lah, melihat lah, berjalan apa segala macam. Itu adalah aspek-aspek dari wujud manusia. Kalau ya bagi wajibul wujud semua aspeknya itu dia adalah wajibul wujud dalam semua aspeknya. Jadi kenapa aspek-aspek itu ada? Aspek-aspek itu karena kita sudah biasa berpikir secara aspek. Jadi bagi Allah itu ya satu, benar-benar satu, yang nggak bisa dibagi aspek-aspek. Nah, kalau aspek itu kita paksakan barangkali ini ya, karena kita nggak bisa bicara kecuali dengan melihat aspek. Nah, kalau aspek itu kita lihat, maka Allah itu wajibul wujud pada setiap aspek. Artinya apa? Dia sempurna pada setiap aspek ya. Tidak ada sesuatu yang tidak punya, dia tidak pernah menunggu, tidak pernah berproses. Segala sifat salbiah ya, sifat negasi itu Allah tidak punya. Sifat-sifat negatif itu Allah tidak punya. Nah, itu barangkali makna subhanallah, maksud si Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi sebetulnya itu mereka itu orang, kalau di ayat Al-Quran itu mereka menunjuk ke orang-orang, katakan orang musyrik atau orang apa. Jadi sebetulnya ini juga menunjuk ke kita. Jadi kalau kita mensifati Allah dengan ini itu pasti terdistorsi ya kan. Karena pemahaman kita itu tentang misalkan Allah Maha Besar. Oke, Allah Maha Besar. Kita seberapa besar sih yang kita bisa bayangkan tentang Allah itu? Kan pasti terdistorsi kan, karena pengetahuan kita misalnya katakanlah bandingkan dengan alam raya, pengetahuan kita dengan alam raya itu kosmos misalkan kan terbatas. Jadi kalau kita bilang maha besar ya itu kayak omong kosong aja gitu kan. Ngomong seperti anak kecil ngomong katakanlah integral gitu. Kamu ngomong apa sih kan gitu. Beda dengan kalau maksumin memuji Allah. Ya, ini pentingnya belajar filsafat ya, supaya kita tahu diri. Ya, tidak ada perubahannya. Jadi itu pasal keempat ya, pasal kelima yang tadi. Tadi pasal keenam ya. Pasal kelima apa? Pasal kelima fi anna syai' ma lam yajib lam yujad wa butluna qawli bil awlawiyat ya. Pasal kelima itu kebatilan awlawiyat. Awlawiyat masih ingat, awlawiyat itu adalah posisi
agak bergeser sedikit ke arah katakanlah aulawiyat untuk ada ya, itu bergeser sedikit ada. Jadi kalau kita misalkan mengusahakan katakanlah apa ya, suatu kesembuhan misalkan ya, kesembuhan itu anggap itu kesembuhan itu adalah ada. Ya kalau kita berusaha misalkan, maka kita mendorong dari yang sakit ke arah sembuh. Nah dorongan itu kan tidak 100%. Kita ke dokter minum obat hari pertama mungkin naik, ada kemungkinan sembuh menaik dari berapa? Dari 50% menjadi 60%. Nah, terus. Nah, itu alawiyat. Nah, ada orang bilang bahwa alawiyat itu bisa menjadi wujud. Jadi dengan dorongan-dorongan begitu nanti orang bisa sembuh gitu. Nah, itu batil alawiyat seperti itu. Jadi tetap perlu perlu sesuatu yang menjadikan alawiyat itu menjadi wujud beneran. Pokoknya segala macam alawiyat itu batil. Artinya perlu sebab sempurna ya. Di sini perlu apa? Jadi kalau kita mau sehat, ya kita olahraga bikin sehat. Yes, kita setelah olahraga misalkan atau setelah makan bagus kayak hidup sehat, itu masih perlu banyak pekerjaan yang untuk jadi sehat beneran kan. Nah ini barangkali kayaknya ini nggak tahu, yang di sini nggak ada penjelasan ya siapa orang yang persisnya ya, maksudnya di sini secara umum dijelaskan sebagian teolog apa kalau nggak salah percaya alawiyat. Di sini Al-Ammah mengatakan bahwa semua bentuk alawiyat itu batil. Alawiyat itu main kayak apa ya, kayak qadariyah ya. Jadi usaha manusia katakanlah gitu ya, dalam hal ini mendorong alawiyat tadi, mendorong menuju alawiyat itu bisa menentukan gitu. Enggak, ini enggak benar ya. Ya bisa dikatakan qadariyah itu salah. Ya. Jadi perlu Jadi padahal enggak gitu. Enggak, alawiyat itu salah, enggak benar. Jadi tetap perlu Allah untuk terjadinya sesuatu. Meskipun kita perlu usaha kita juga ya. Jadi untuk sebab-sebabnya. Jadi usaha kitanya apa dong? Saya kita penyiap, jadi bukan. Jadi perlu, jadi untuk di alam materi itu sebab kita itu berperan. Ya, punya peran, usaha kita itu punya peran. Jadi kalau kita nggak berperan, misalkan diem aja, ya nggak akan kejadian. Nah kalau kita melakukan sesuatu itu belum tidak bisa dipastikan bahwa wujud itu akan benar-benar maujud ya. Yang kita kehendaki itu benar-benar maujud, itu nggak selalunya begitu. Katakanlah apa ya, katakanlah ya semua kan begitu. Kalau kita nggak berusaha kan nggak akan kejadian bagaimanapun juga. Ya nggak, apalah, usaha apapun. Kalau kita nggak berusaha nggak kejadian. Jadi dalam materi itu kita itu sebagai salah satu penyebab. Dan kira-kira kalau kita nggak berusaha, Allah ini nggak akan mewujudkan sesuatu, kayaknya kan nggak.
Enggak ya? Enggak, jadi perlu kita punya peran kalau di alam materi. Perlu proses, perlu ini. Yaitu pasal ke-5. Ya katanya ini memang topik yang sulit itu katanya itu ya, mengenai apa? Ya mengenai itu, mengenai bagian ini, bagian apa? Usaha dan itu dia. Kehendak bebas, usaha baik buruk itu memang katanya sulit. Dan katanya nanti kalau nggak salah gitu ya nanti aja lah, nanti Bapak cari dulu ya gimana persisnya itu. Pokoknya itu topik yang sulit itu dari dulu juga, dan sampai sekarang memang tetap belum ya katanya sih belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai itu ya. Ya yang lebih memuaskan ada, tapi mungkin belum sampai memuaskan 100%. Tetap ada kayak ada bolong-bolongnya. Ya itu harusnya itu diulangi sendiri ya, didiskusikan ya. Ya cukup segitu kayaknya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa farajah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma kunni walikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadisah wa fi kulli sah. Wa lian wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskina wa arduka tuhan. Wa tamati afiyat awila birahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.